Selamat malam, perkenalkan nama saya Mega Krisnawati dengan NPM 1940302059. Di sini saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan dengan judul perancangan pengontrol berbasis jaringan syaraf tiruan untuk pengendalian laju putaran turbin. Ini pada salah satu PT Indonesia Power UPP Saguling. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama yaitu PT Indonesia Power selaku operator pembangkitan listrik untuk wilayah Jawa sampai ke Bali. Memiliki jumlah unit bisnis PLTA yang berperan sebagai pemasok utama dalam menjaga ketersediaan listrik. Salah satu unit bisnis PLTA yang dimiliki oleh PT Indonesia Power adalah unit bisnis pembangkitan atau UBP dengan kapasitas pembangkitan sebesar 797,36 MW. Salah satu keunggulan dari PLTA dibandingkan pengontrol lain adalah kemampuannya untuk berada dalam keadaan siap beroperasi atau startup dalam waktu yang singkat, order minute. Selain fungsi utamanya sebagai penghasil daya, unit ini juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan frekuensi jaringan. Selanjutnya di sini ada sistem pembangkit listrik tenaga air PT Indonesia Power UBP Saguling. Di sini ada prinsip kerja dari PLTA, di mana air ditampung dalam sebuah bendungan yang menyebabkan air memiliki potensi yang besar tergantung dari kapasitas bendungan penampung air dan ketinggian permukaan air. Di sini PLTA itu seperti yang kita ketahui yaitu dengan seperti berbentuk bendungan besar, air yang dibendung dengan volume yang sangat besar. Seperti itulah salah satu dari contoh PLTA yang secara umum kita ketahui. Selanjutnya, semakin banyak air yang bisa ditampung dalam arti tinggi permukaan air, semakin besar pula energi potensial yang dapat dihasilkan. Pada bagian sebelah kanan kita bisa melihat gambar dari tahap-tahap pengelolaan dari air tersebut, dari cuman air biasa yang berada di bendungan sampai menjadi listrik. Selanjutnya di sini ada prinsip pengontrolan pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada sistem kontrol PLTA Saguling dibagi dalam 2 tahap, yaitu ada tahap yang pertama pengontrolan pada kondisi startup atau siap, dan tahap berikutnya adalah pengontrolan saat sistem tersinkronisasi dengan jaringan. Pada saat startup, pengontrolan ditujukan untuk menjaga putaran turbin pada putaran nominalnya yaitu sebesar 333 putaran per menit. Putaran turbin sebesar tersebut menghasilkan frekuensi sistem mencapai nilai sebesar 50 Hz. Selanjutnya, setelah sistem mencapai nilai frekuensi tadi yang sebesar 50 Hz, sistem telah siap untuk dilakukan pembebanan atau siap tersinkronisasi dengan jaringan. Lalu di bagian bawah kita bisa melihat ini bisa bilang alur proses dari bendungan tadi lewati beberapa alat sehingga menjadi sebuah energi. Selanjutnya di sini ada teori dasar jaringan syaraf tiruan Adeline. Nah, pada prinsip pengontrolan pembangkit listrik tenaga air ini digunakan jaringan syaraf tiruan yaitu metode Adeline. Sistem jaringan syaraf tiruan sendiri merupakan suatu sistem yang memodelkan cara kerja jaringan syaraf manusia sebagai suatu sistem dinamik
non-linear kontinu yang diharapkan dapat meniru mekanisme otak dan menimbulkan perilaku yang cerdas. Jaringan syaraf tiruan adenin merupakan salah satu struktur jaringan syaraf tiruan yang memiliki fungsi aktivasi berupa fungsi identitas. Fungsi kriteria JST atau jaringan syaraf tiruan adenin merupakan fungsi kesalahan kuadrat terkecil. Ada dalam bahasa Inggris mungkin saya lupa. Selanjutnya pada bagian kanan kita bisa melihat yaitu seperti sebuah struktur kerja dari metode syaraf tiruan adenin. Selanjutnya pembelajaran parameter yang ada di dalam simpul-simpul inilah yang akan mempengaruhi kinerja dari jaringan syaraf tiruan adenin. Sistem yang dilakukan identifikasi diasumsikan orde 1 dengan waktu tunda. Sebelah bawah kita bisa melihat struktur jaringan syaraf tiruan untuk identifikasi turbin unit 1. Nah, di sini ada dilakukan simulasi dan analisis. Yang pertama ada identifikasi sistem. Identifikasi akan dilakukan secara offline menggunakan data yang telah diakuisisi sebelumnya. Setelah diakuisisi 2250 data masukkan dan keluarkan saat PLTA Sagulin sedang beroperasi. Waktu cecah pengambilan data adalah 0,1 detik. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan sistem diasumsikan orde 1 dan dengan waktu tunda sebesar 4 detik. Berdasarkan a priori knowledge ini, maka dapat dibentuk struktur jaringan syaraf tiruan untuk identifikasi. Pada bagian kanan terdapat sebuah grafik. Ini hasil grafik dari identifikasi data, yang mana dari 1 sampai 1100. Dapatlah grafik yang di sebelah kanan atas ini. Lalu selanjutnya ada di sebelah kanan bawah terdapat grafik validasi data, yaitu dari 1 sampai 2250. Nah, didapatlah hasil grafik ini. Selanjutnya di sini ada tabel hasil dari pemodelan putaran, yaitu jumlah parameter. Di sini ada 2 kolom, yaitu kolom pertama yaitu parameter dan kedua adalah model putaran turbin NMA-RX. Yang mana pada bagian yang pertama ada jumlah data pembelajaran dengan mode putarannya 1100. Selanjutnya ada jumlah data validasi model dengan model putaran turbin yaitu 2250. Selanjutnya ada laju pembelajaran, parameter laju pembelajaran dengan model putaran turbin sebesar 10,5 dikali 10 kuadrat minus 7. Selanjutnya adalah parameter epoch pembelajaran, yang mana model putarannya adalah sekitar 1500. Selanjutnya ada RMSE pembelajaran dengan model putaran 0,52%. RMSE validasinya yaitu dengan model putaran 0,21. Di sebelah kanan terdapat sebuah grafik, yaitu aksi sinyal kontrol JST, aksi sinyal kontrol jaringan syaraf tiruan versus aksi sinyal kontrol manual. Nah, didapatlah grafik yang berwarna ungu di mana aksi kontrol JST dan yang berwarna merah adalah aksi kontrol manual. Di sini dari 0 sampai 2000. Selanjutnya ada
grafik dari respon sinyal kontrol jaringan syaraf tiruan PS dengan respon sinyal kontrol manual, di mana garis yang berwarna hijau sendiri adalah garis untuk set point. Selanjutnya untuk garis yang berwarna merah yaitu respon sistem pengontrolan manual. Lalu yang ungu ada respon sistem pengontrolan JST. Selanjutnya di sebelah kanan ada terdapat juga grafik, yaitu grafik kesalahan. Nah, di sini ada dua garis atau dua garis, yaitu yang berwarna ungu adalah nilai kesalahan JST. Lalu yang warna hijau adalah nilai kesalahan manual. Nah, jadi pada bagian ini, pada grafik kesalahan, yaitu nilai kesalahan nilai kesalahan dari JST dan nilai kesalahan dari manual itu dibandingkan. Lalu dari hasil simulasi tadi kita dapatkan kesimpulan, yaitu dari pengujian yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, dihasilkan model untuk sistem turbin dengan satu masukan, yaitu bukaan buit fan dan satu keluaran yaitu putaran turbin. Hal ini ditunjukkan dengan model persamaan fungsi Ali berikut seperti pada persamaan 1. Lalu yang kedua adalah nilai RMSE, pemodelan berbasis JST Adeline yang dikembangkan dalam penelitian ini sebenar 0,26%. Lalu yang ketiga ada pengontrol jaringan syaraf tiruan Adeline mampu menghilangkan lonjakan maksimum dan kesalahan saat lunak dari laju putaran turbin. Dari presentasi kali ini kiranya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditambahkan dan ada yang lewat daripada presentasi kali ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.